Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sekali lagi datang kepada Tuhan di tengah hiruk pikuk bisa membuat kami merasa jenuh, bingung, khawatir tentang segala problem hidup yang campur aduk ini. Kami merasakan hidup di bawah hal-hal yang tidak pasti. Ada pemimpin, ada mereka-mereka yang memiliki kekuasaan yang kemudian tidak sesuai dengan harapan-harapan banyak orang. Tetapi di satu sisi kami juga menghadapi ada banyak juga bangsa dan negara-negara yang di sekeliling kami yang juga mengalami problem yang sama. Sehingga ancaman perang, ancaman kelaparan, ancaman perdamaian itu juga tengah membuat kami khawatir. Di pihak yang lain kami juga merasakan hidup kami juga tidak baik-baik saja. Karena situasi ekonomi yang semakin berat yang bisa membuat kami merasakan hari-hari yang harus kami lalui adalah hari-hari yang kami harusnya berpadanan dengan keyakinan kami. Tetapi kami juga diperhadapkan dengan segala bentuk kekhawatiran yang mungkin saja lebih besar dari keyakinan kami. Kami ketakutan, kami khawatir. Tapi biarlah firman-Mu meneguhkan kami bicara tentang kota yang minggu yang lalu kami diajak untuk bersama-sama memiliki kontribusi aktif dengan menjadi berkat, tetapi di pihak yang lain dibutuhkan satu kontinuitas yang tidak mudah. Apakah itu hanya sejenak saja, atau kami harus berpikir ulang untuk terus memberikan kontribusi itu bagi semuanya. Kami menyerahkan untuk firman-Mu. Kami akan renungkan biarlah firman itu boleh menjadi terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di awal tahun ini Pendeta Jenik sudah membicarakan hal yang luar biasa terkait dengan keberadaan kita tentang gereja. Dikatakan di bulan ini adalah bulan di mana kita akan berbicara tentang gereja yang memberikan kontribusi bagi kota di mana kita tinggal. Di minggu yang pertama beliau mengungkapkan tentang identitas kita sebagai orang percaya. Bahwa saudara dan saya adalah garam dan terang, dan saudara tidak bisa mengabaikan identitas ini di tengah-tengah situasi yang sulit. Sehingga harapannya identitas itu tidak luntur, saudara tetap bisa menjadi terang dan garam, saudara tidak kehilangan rasa, saudara tidak tawar, tetapi saudara terus memberikan kontribusi identitas itu. Dan di minggu yang kedua, penginjil Heni juga menyampaikan hal di tengah-tengah hiruk pikuk identitas yang terus dipertentangkan, saudara dan saya diajak untuk kembali memikirkan ulang betapa Tuhan berbicara banyak sebagai garam dan terang. Saudara diajak untuk menjadi berkat di tengah-tengah situasi yang sulit yang digambarkan saudara dan saya seperti berada di pembuangan sebagaimana bangsa Israel tengah lalui pada waktu itu. Dan apa yang sedang dibicarakan di sana, saudara juga menangkap harusnya dengan baik bahwa kesulitan-kesulitan apapun yang kita temukan di dalam pembuangan itu tidak melunturkan akan panggilan ini. Karena saudara dan saya diberikan perintah yang sama, yaitu church for the city. Saudara
harus memberikan kontribusi. Apa yang bisa kita kerjakan bagi kota di mana saudara tinggal? Bicara tentang identitas dan kontribusinya itu tidak gampang karena pastinya akan ada godaan. Ada hal-hal yang membuat situasi bisa menjadi buruk, tambah buruk. Dan hal-hal ini yang tidak bisa kita kendalikan. Saudara dan saya bukan Allah yang super bisa mengendalikan segala situasi. Sehingga dibutuhkan, makanya tema ini menjadi tema yang penting, yaitu bicara tentang kontinuitasnya. Apakah saudara dan saya nantinya betul-betul menjadi berkat itu, apakah hanya sehari, 2 hari, atau dikatakan sepanjang di mana saudara tinggal, di mana kota saudara itu juga dipercaya untuk hidup. Makanya tema kita pagi ini bicara tentang berdoa bagi kota. Bukan hanya sekedar doa itu aspeknya itu bukan hanya sekedar saudara berkata-kata, tetapi bicara tentang waktu, bicara tentang perhatian, bicara tentang fokus, dan bicara tentang semuanya. Nanti kita akan bersama-sama lalui bersama. Mari, saya mengundang kalau kemarin kita membaca ayat 7 hingga ayat 4 hingga ayat yang ke-7, saya akan membacakan Yeremia 29 bagi kita sekalian. Ayatnya mulai ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-14. Oke. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara boleh menyimaknya di tayangan LCD ya. Demikianlah firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi mereka dan apa yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila engkau telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu di tempat ini. Ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Menarik ya, ini menjadi juga underline kita. Ayat yang ke-13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya. Lalu kemudian ayatnya yang ke-14. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbagailah saudara dan saya yang membaca, yang merenungkan firman, dan yang melakukan firman Tuhan itu siang dan malam. Saudara, kembali tentang topik berdoa bagi kota.
Saudara, definisi doa bagi kita sekalian bicara tentang mulai dari skop yang umum sampai yang khusus, saudara. Saya akan memulainya. Kalau saudara memperhatikan tentang agama-agama yang lain, keyakinan dan kepercayaan-kepercayaan yang lain, maka sebetulnya definisi doa itu adalah jembatan antara manusia dengan penciptanya di dalam satu hubungan spiritual. Jadi doa itu tidak bisa dihubungkan relasi ini. Relasi kita dengan Tuhan kita dan ranah yang dijangkau biasanya adalah ranah spiritual kita. Bicara bukan hanya tentang persoalan-persoalan duniawi, tetapi lebih kepada persoalan rohani, saudara dan saya. Sehingga ada banyak agama-agama dan keyakinan itu kemudian mulai membedakan bahwa kehidupan doa itu sangat berbeda dengan kehidupan doa dunia. Jadi kalau membicarakan kehidupan doa, saudara harus berada di satu situasi yang khusus, lokasi yang khusus, waktu yang khusus. Dan semuanya itu diatur secara ritual. Ya, kalau saudara perhatikan dengan baik. Jadi doa itu bukan hanya sekedar, kalau kita bicara tentang orang percaya, bangun tidur sampai kemudian tidur lagi, semua itu bagian dari ibadah atau bagian daripada doa. Tetapi bagi definisi orang-orang di luar sana, itu hal-hal yang tidak mungkin dikerjakan. Gak mungkin kerja itu dipandang sebagai hal-hal yang spiritual gitu. Nah, kita membicarakan tentang pemahaman-pemahaman dari sisi umum. Lalu kemudian saya masuk kepada sisi yang lebih khusus lagi. Ketika membicarakan ada satu masukan-masukan bahwa spiritualitas kita itu bukan spiritualitas yang gampangan. Karena situasi-situasi dunia yang makin sulit, maka doa itu dipandang sebagai satu senjata. Ya. Berkali-kali juga bukan saja di keyakinan yang lain, di kekristenan juga berkata bahwa kalau engkau takut berdoalah, kalau engkau khawatir berdoalah. Itu bagian dari persenjataan yang sedang disediakan Tuhan kepada saudara dan saya. Sehingga sisi tindakan spiritualitas ini mengandung satu kreasi aktif dari saudara dan saya untuk mengubah keadaan dan situasi. Mulai berubah saudara ya, kalau saudara tadi perhatikan bahwa doa itu hanya sekedar untuk ibadah, ritual, lalu kemudian ketika diperhadapkan pada situasi-situasi sulit, keadaan yang sulit, maka ibadah juga mulai nimbrung tuh di situ. Karena kita merasa bahwa spiritualitas kita kering, kita penuh dengan kekhawatiran, stressing yang begitu amat sangat dan mungkin juga bisa depresi. Maka kemudian dianggap doa itu sebagai senjata. Salah satu yang disediakan oleh Tuhan untuk memerangi peperangan-peperangan spiritualitas yang ada sekarang ini. Lalu dari sisi psikologis saudara, doa itu juga dipandang sebagai salah satu katarsis emosional. Kalau saudara lagi stres, saudara datang berdoa. Kalau ada masalah, saudara datang berdoa. Kalau menghadapi situasi-situasi sulit, saudara tidak punya hikmat, tidak memiliki hikmat, lalu kemudian saudara datang kepada Tuhan minta tolong, bukain jalan Tuhan. Gimana caranya? Nah itu bicara tentang doa. Sehingga saudara bicara tentang doa ini, emosi saudara yang gonjang-ganjing itu ketika setelah doa biasanya mulai tenang, betul? Saya pada waktu sakit panas, kata mama saya sering step ya pada waktu kecil. Step saya itu bukan hanya kejang-kejang atau dan lain sebagainya, tetapi melakukan hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Contoh, saya itu kata mama saya pernah keluar dari kamar pada waktu sakit, terus lari keliling kampung. Bayangin. Mama saya kaget gitu. Ini anak saya kenapa lari keluar dari kamar, padahal lagi sakit nih ya. Keluar dari kamar terus keliling kampung. Saya benar-benar lari saudara. Begitu masuk, lewat di depan rumah, mama saya langsung rangkul terus langsung bisingin, doa sama Tuhan Yesus.
Doa sama Tuhan Yesus, doa sama Tuhan Yesus. Saya yang kepingin lari, kepingin tidak bisa menguasai situasi-situasi itu. Lalu kemudian dengar suara mama saya bilang, doa sama Tuhan, doa sama Tuhan. Itu membuat saya tenang. Sudah gitu terus saya diajak pulang, masuk kamar, suruh tidur lagi. Saudara, itu pengalaman-pengalaman rohani saya pada waktu kecil yang saya masih ingat dari cerita-cerita mama saya, karena pada waktu itu antara sadar dan tidak, saya tidak bisa mengontrol semuanya. Lalu kemudian kalau membicarakan tentang doa yang lebih dalam lagi, saudara. Doa yang sedang diajarkan oleh Yeremia. Kalau saudara perhatikan, doa itu dianggap sebagai, ya, kalau saudara perhatikan di sana, doa dianggap sebagai tanggung jawab spiritual dan satu bentuk tindakan ketaatan, saudara. Jadi doa bukan hanya sekedar kata-kata dan ritualisme, tetapi doa itu dipandang sebagai tanggung jawab saudara terhadap apa yang terjadi dan membutuhkan tindakan ketaatan. Ketaatan untuk apa? Untuk mendengar suaranya Tuhan setelah berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga kalaupun saudara mengalami problem yang sulit, keadaan-keadaan yang membuat saudara khawatir, stressing, depresi, saudara masih mengingat akal sehat, saudara masih mengingat kebenaran bahwa kita harus mengerjakan ini. Karena saya taat dengan firman. Nah, ini aspek yang lebih dalam, saudara. Sehingga, saudara, kalau perhatikan dengan baik ya, aspek baru ini kemudian diperkenalkan oleh Yeremia sebagai salah satu tindakan yang tidak selfish, tidak egois. Salah satu tindakan yang dituntut kepedulian apa yang terjadi terhadap lingkungan sekitar. Yang walaupun keadaan itu tidak sedang baik-baik saja. Makanya di sana dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang. Kita disuruh berusaha untuk mengerjakan kesejahteraan kota, saudara. Ini bukan ngomong tentang kesejahteraan kita dulu loh, saudara. Kesejahteraan kota, lingkungan, kepedulian kita terhadap lingkungan itu penting. Dan ini menarik. Karena Tuhan seringkali juga memberikan contoh yang besar terhadap perilaku-perilaku seperti ini. Ketika pada waktu itu Tuhan kepingin dibikinkan bait Allah yang luar biasa gede, saudara. Tuhan bilang apa? Bangun rumahmu dulu. Betul enggak? Perbaiki rumahmu yang jelek itu. Aku enggak butuh rumah yang kamu bangun, aku sudah punya segala sesuatu. Saudara, ini menarik bahwa Tuhan mengajarkan apa? Kita harus peduli terhadap lingkungan. Tuhan itu enggak selfish, saudara. Dia tidak menginginkan gedung-gedung gereja itu mewah, super lux dan segala sesuatu. Tuhan hanya menginginkan adalah bangun tuh rumah. Bangun rumah di mana saudara berada. Artinya saudara sedang diberi PR panjang untuk mengerjakan semuanya. Sehingga saudara, kalau kepedulian ini dipahami sebagai sesuatu yang menarik untuk kita kerjakan, jangan kemudian saudara salah memahaminya kalau bisa jadi kita sedang menjadi berkat itu sebagai salah satu alat untuk menyuap Tuhan. Betul nggak? Aku mau bantu dia supaya rezekiku lancar. Bisa nggak? Bisa dong. Aku mau bantu lingkunganku supaya aku dikasih izin bangun pabrik, bangun usaha. Betul kan? Atau bisa juga begini, saudara. Kita ini nggak dapat izin gereja yang di Gunung Sangyang yang sampai dengan hari ini. Lalu kemudian kita kayak
menjadi kebakaran jenggot, yuk gimana yuk kita bisa jadi berkat. Gitu. Tapi ya itu ekornya ini nggak diselesaikan dulu. Kepalanya nggak diselesaikan dulu. Apakah motif kita udah benar? Kita menjadi berkat bagi lingkungan di Gunung Sangyang hanya untuk mendapatkan izin gereja. Atau kita sedang mulai berpikir ulang bahwa yang paling murni adalah bagaimana kita berperilaku untuk mengerjakan keselamatan dan berkat bagi orang. Sehingga saudara, kalau saudara betul-betul memahami aspek doa, maka orang-orang yang berdoa bagi kota, orang-orang yang berdoa bagi lingkungan itu adalah dikenal sebagai seorang pendoa yang baik. Kenapa? Karena sangat jarang kita itu berdoa bagi lingkungan dan sekelilingnya, saudara. Betul nggak? Coba dihitung doa saudara, doa makan, doa tidur, doa semuanya deh. Muaranya kemana? Doa terima kasih untuk makanan yang saya nikmati. Amin. Ya, doa Tuhan saya mau bobo. Terima kasih untuk waktu saya. Kembali ke saya. Kembali ke saya. Tetapi tidak pernah di dalam perilaku aktif kita berdoa dengan air mata yang terurai untuk mungkin tetangga kita yang sedang mengalami musibah, mereka-mereka yang sekarang ini sedang mengalami situasi-situasi yang sulit. Yang saya tahu sih berdoa itu bukan hanya sekedar kata-kata, berdoa juga menolong, orang itu juga berdoa, betul? Beberapa kali kami melayani seorang yang belum kenal dengan Tuhan. Dia sakit kanker, saudara. Mulai dari sinus, lalu kemudian masuk ke mata sebelah kanan. Matanya sampai hampir keluar. Lalu kemudian mulai masuk ke tengkorak, di otak. Dan sekarang ini nggak sadar, saudara. Kita nggak pernah pamrih untuk melayani Bapak ini ya. Tetapi satu hal yang saya sangat melihat adalah ada kebutuhan dan kehausan dari keluarga yang kami layani ini adalah ada perhatian dan kasih. Ada tindakan nyata yang dibutuhkan. Saudara, ada pendampingan yang terus kami lakukan mungkin di situasi-situasi ini karena kami mengerjakan secara tim, maka tim yang satu berkata saya sudah berdoa, saya sudah menghubungi ibu ini. Ibu ini kayaknya luar biasa mau berdoa dengan saya meskipun via telepon dan lain sebagainya. Dan ketika kita kunjungan berkali-kali ke rumah sakit, menengok meskipun tidak sadar, tetapi keluarga ini welcome sekali dengan kami. Artinya di dalam banyak kesempatan saudara dibutuhkan kesadaran aktif untuk memelihara kehidupan ini sehingga saudara seberapa dalam saudara berdoa bagi kota itu juga dinyatakan seberapa dalam saudara menghayati saudara sebagai pendoa-pendoa yang baik. Saudara perhatikan Yeremia. Kalau saudara lihat di tayangan slide, di situ jelas sekali bagaimana situasi-situasi yang memburuk. Saudara, kalau di situ ada dua garis ya. Yang pertama itu garis merah, lalu yang kedua adalah garis yang biru, saudara ya. Garis yang biru itu adalah pembuangan yang kedua dan yang ketiga. Ya, ini campur baur. Tapi pembuangan yang pertama pada waktu Asyur, saudara ya di sini ya. Asyur. Nah saudara perhatikan di situasi-situasi seperti itu konteks Yeremia jelas sekali kalau kamu berada di kota di mana aku buang maka di situ dikatakan apa? Usahakanlah kesejahteraan kota itu. Lalu
hal yang menarik lagi. Jangan dengerin pengajaran A, pengajaran B, pengajaran C, itu jelas ya. Tapi dengerin apa? Firman-Ku. Saudara, ada banyak pastinya orang-orang yang merasakan bahwa kehidupan yang tidak jelas itu membuat mereka bisa melihat dengan perspektif yang berbeda. Coba bayangin orang yang kelaparan, orang yang susah dapat kerja, apakah bisa mampu melihat Tuhan itu sedang merancangkan damai sejahtera kepadamu? Tidak bisa. Tetapi kalau ada orang yang bilang, sudah kamu fokus tinggalin dulu segala hal-hal ritualisme itu, bangun kembali usahamu. Sekarang usahamu lagi gonjang-ganjing ini. Fokus ke sana, tinggalin dulu pelayananmu. Kira-kira nasihat itu baik atau buruk? Baik, saudara. Betul nggak? Di dalam kacamata kita itu hal yang baik loh. Saudara disuruh fokus untuk membangun kerja saudara, usaha saudara baru beres, setelah itu melayani lagi. Tapi Tuhan menghendaki bahwa antara pelayanan dan tindakan-tindakan keseharian itu nggak boleh beda, saudara. Jadi bicara tentang kehidupan yang sulit, jangan kemudian membuat kita merasa kita harus melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Artinya di dalam masa-masa yang sulit, Yeremia itu mengingatkan umat untuk tetap peduli kepada apa yang Tuhan mau. Tetap dengar kamu firman-Ku, kamu harus mengusahakan kesejahteraan kota itu. Bayangin, susah cari kerja, suruh mengusahakan kesejahteraan. Teksnya tinggi, pajaknya tinggi, suruh jadi berkat bagi kota di mana saudara itu tinggal. Berkali-kali disalah mengerti mendapatkan undangan cinta di bulan Februari dan Maret ya, mungkin karena undangan cintanya masalah korteks, pajak dan lain sebagainya yang membuat saudara mual gitu ya, karena apa? Situasi-situasi yang sangat sulit terjadi seperti itu. Lalu saudara dikehendaki untuk tetap memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Ini sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal logika yang normal. Tapi Tuhan bilang apa? You harus dengar firman-Ku. Sehingga kalau saudara mempercayai bagian-bagian ini, meskipun saudara melihat bahwa pemberitaan Yeremia di sepanjang kitabnya Yeremia itu jelas bahwa isinya itu adalah kamu akan ditaklukkan oleh Babel, bait sucimu itu akan dihancurkan, rakyatmu itu akan dibuang di Babel selama 70 tahun, yang pesannya justru membuat semangat saudara makin down. Lalu situasi-situasi itu juga digambarkan di dalam kehidupan Yeremia. Saudara, apa enak sih? Kayaknya istilahnya nyumpahin bangsa sendiri, betul nggak sih? Itu kan kejadian-kejadian belum terjadi, saudara. Karena ini masih pemberitaan. Ketika Yeremia mengalami itu semua, disuruh berbicara seperti itu, yang melemahkan semangat, yang kemudian statementnya dianggap sebagai pengkhianatan itu, maka dia dikucilkan dari keluarganya, dari teman-temannya, ia pernah dipukul, ia pernah dipasung, ia pernah dilemparkan ke dalam sumur, ia pernah kemudian dilarang untuk menikah sebagai simbol daripada kesedihan atas nasib bangsa. Saudara, Yeremia melakukan itu semua sebagai tindakan bagaimana dia mempercayai ada Tuhan yang luar biasa. Meskipun hidupnya ratapan, ya, ada kitab ratapan setelah Yeremia itu adalah tulisan dari Yeremia juga.
dia tetap melihat ada tangan Tuhan yang jelas yang mereka rekakan hal yang baik. Sehingga kalau saudara baca kehidupan doa daripada Yeremia itu begitu intens ada di sana. Kalau saudara katam beberapa kali baca Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu, maka menginjak Yeremia, ya sekarang ini bacaan sudah sampai di Yehezkiel, ya betul ya. Saudara akan melihat betapa dia hidup doanya luar biasa. Sehingga dia mau perkenalkan kepada saudara. Bicara tentang mengikut Tuhan itu untuk jadi berkat itu butuh kontinuitas. Butuh kestabilan. Stabil untuk tetap berperilaku sebagai orang percaya yang identitasnya garam dan terang. Stabil juga untuk melakukannya meskipun berat situasinya. Stabil untuk tetap menjadi berkat meskipun kita itu juga butuh berkat. Tetapi kita tetap memberi. Itu sesuatu yang menarik. Sehingga kalau saudara itu betul-betul memelihara kehidupan doa bagi kota, harapannya ada 3 hal ini. Yang pertama itu adalah saudara akan dikaruniakan hidup yang penuh waspada. Ada sebagian besar di antara kita memahami kewaspadaan itu sebagai rasa takut, saudara. Di situ makanya kalau saudara perhatikan lukisan tentang mercusuar lalu kemudian ada badai yang dahsyat. Saudara dikehendaki untuk melihatnya sebagai bagian bahwa hidup yang waspada itu adalah hidup yang tetap menerangi sekitar meskipun bahaya-bahaya itu bisa saja menghantam kehidupannya. Tetapi dia nggak kehilangan arah karena dirinya juga menjadi terang bagi sekeliling. Sehingga hidup yang waspada sebagaimana di ayat yang ke-8 yang 9 itu jelas dikatakan bahwa dia bisa membedakan suara Tuhan dengan suara dunia yang menyesatkan. Saya akan bacakan. Sungguh demikianlah firman Tuhan, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabi, oleh juru-juru tenung, oleh pemimpi-pemimpi. Sebab mereka bernubuat palsu. Situasi sulit itu bisa membuat saudara takut, tetapi situasi yang sulit bisa membuat ketajaman rohani saudara itu menjadi tajam. Bisa membedakan mana itu kehendak Tuhan dan mana kehendak dunia, saudara. Itu ibaratnya seperti pisau baja yang ditajamkan dengan besi yang lain. Sama seperti kemudian saudara diberikan api di kepala saudara untuk terus tetap kepala ini on gitu. Karena sesungguhnya ketika membicarakan perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan dari orang-orang di sekeliling, melihat tentang pengajaran-pengajaran palsu itu, saudara dikehendaki untuk bisa saja membuat saudara apatis. Aduh, ini kapan selesainya? Satu kali saya pernah ngomong sama teman-teman yang lain. Saya bilang, saya ini umur 50 tahun ya. Sebagai warga negara Indonesia nih ya, 50 tahun saya ini loh. Kok rasanya hidup kok kayak begini-begini aja gitu. Kapan kita tuh maju kayak Singapura, kapan kita maju kayak Malaysia gitu kan. Enggak usah muluk-muluk sih ya, sebelah kita, tetangga kita gitu. Tapi ya ini terjadi. Saudara nggak bisa apatis. Sampai satu kali tindakan apatis oleh generasi Z itu dengan cara apa? Ayo silakan pergi ke Jepang, New Zealand, Australia, Eropa, Amerika, pindah ke warga negaraan, right? Mereka merasa bahwa situasi di Indonesia sangat tidak mumpuni untuk dianggap sebagai salah satu tempat yang bisa menghidupi dan mendapatkan kedamaian. Sehingga sikap apatis itu adalah sikap yang menarik diri dari tantangan.
Sikap yang lari dari semuanya. Sikap yang kemudian bisa saja membuat dan melihat semua firman itu adalah dianggap sebagai harapan palsu. Tuhan katakan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel. Saudara bisa mempercayai enggak? Saudara disuruh menderita 70 tahun, saudara harus hidup di dalam pembuangan 70 tahun. Sementara ada orang bilang bahwa kamu harus mendengarkan apa yang menjadi nasihatku. Kalau kamu tidak mau miskin, kalau kamu tidak mau kemudian hidupmu menderita. Sehingga pilihan-pilihan itu ada memang terjadi di depan mata kita. Dan itu semua kalau saudara hidup di dalam doa, mendengar suara Tuhan, ketajaman rohani saudara itu akan tetap ada. Saudara bisa produktif, saudara tetap hidup di dalam tuntunan penyertaannya. Saudara tidak sedang mencari jalan pintas. Satu kali saya malam-malam kangen ke Kreneng, saudara, saya ke Kreneng, saudara ya. Di sana saya makan nasi jinggo, saudara ya. Nasi jinggo, soto babi, ya, di situ. Lalu kemudian saya mendengar pembicaraan. Dari pedagang yang saya beli, dia bilang bahwa aduh hidup kok susah ya, pakai bahasa Bali tapi saya sedikit-sedikit bisa nangkap. Saudara. Terus satu lagi orang Jawa datang gitu kan, teman pedagang gitu kan. Terus lalu kemudian dia bilang, kamu mau pergi sana ke Kemukus gitu. Ngapain ke Kemukus? Saudara kalau tahu Gunung Kemukus itu adalah satu area tempat orang mendapatkan pesugihan, saudara. Syaratnya cuma satu, saudara. Saudara harus beraktivitas di luar ketentuan normal. Yaitu apa? Berhubungan seks dengan orang yang ada di sana yang saudara tidak kenal sekalipun. Ngeri kan? Saya bilang, kok ibu ini kenal Gunung Kemukus? Dalam hati, cuma saya menikmati makan. Saya menangkap situasi-situasi yang di luar sana sebagai salah satu jalan pintas untuk dapat memperoleh apa yang bisa dia dapatkan. Pembelinya banyak, dia dapat, padahal saya bilang kalungnya lebih gede daripada saya punya mah kalung ini. Kalung lemak nih saudara ya. Kan garis di leher ini kan karena gendut ya saudara. Bukan karena kalung emas. Tetapi ada orang yang merasa itu pun belum cukup. 10 gram, 100 gram. Apalagi tuh ya, orang-orang Madura itu kan suka sekali dengan kayak toko berjalan begitu ya. Mereka sedang terus mencari dan mengusahakan itu. Karena sesungguhnya itulah yang diingini oleh orang-orang di luar sana. Dan itu ditawarkan kepada saudara. Apakah saudara tetap bisa waspada kalau saudara tidak punya kehidupan doa? Ketahuan kan sekarang? Kehidupan doa itu mengasah ketajaman saudara membedakan mana kehendak Tuhan dan mana kehendak dunia. Betul? Kalau bilang betul, senggol kanan kirinya. Yang kedua, saudara. Ketika saudara memelihara kehidupan doa bagi kota, maka sesungguhnya saudara akan memiliki hidup penuh dengan kesabaran. Ketika ada situasi-situasi yang sulit, di situ dikatakan 70 tahun bukanlah ukuran yang pendek. 70 tahun itu bisa saja dikatakan di dalam Pemazmur apa?
Ajarkanlah aku hari-hari sedemikian hari. Betul? Lalu di situ dikatakan umur manusia 70 tahun. Kalau bisa sehat 80 tahun. Itu pun bonus. Betul? 70 tahun itu sama seperti hidup saudara. 70 tahun itu sama seperti nyawa saudara. Artinya kehidupan 70 tahun itu juga berarti bahwa proses itu akan panjang yang bisa berakhir kepada saudara kembali ke rumah Bapa. Ketika saudara kembali ke rumah Bapa, situasi juga tidak berubah. Lihat nih. Ini butuh kesabaran ekstra loh saudara. Orang-orang yang punya usaha selalu akan memberikan target tertentu. 1 tahun targetnya apa, 2 tahun targetnya apa. Kalau orang yang sudah biasa memasang target pasti tahu dengan pasti bahwa proses yang harus dialami adalah seperti ini. Dengan durasi yang seperti ini. Meleset-melesetnya juga pasti akan seperti ini. Tetapi kita belajar ketika hidup berdoa bagi kota, kita belajar tidak kemudian untuk mendikte Tuhan. Berhenti saudara dan saya mendikte Tuhan, Tuhan waktunya kapan? Kalau enggak besok saya mau mundur dari pelayanan. Itu dikte dari itu. Itu mendikte Tuhan. Tuhan, kalau penyakit saya enggak sembuh, saya enggak mau melayani. Itu dikte. Sehingga kalau saudara tahu proses ini jelas-jelas akan sakit saudara. Hidup saudara tidak akan bisa tetap merasakan damai sejahtera. Itu bayangan orang di luar sana. Tetapi saudara perhatikan di situ. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan. Harusnya saudara melihat proses yang panjang itu sebagai satu asah untuk saudara percaya kepada karakter Allah. Kalau memang Allah sudah berjanji 70 tahun, dia pasti adalah Allah yang tidak pernah gagal. Kalau Allah menuntut kita 70 tahun untuk mengusahakan kesejahteraan, maka kita haruslah terus juga sabar produktif, terus sabar bekerja, terus sabar meskipun gak ada orang yang beli jualan kita. Itu kata mama saya ngajarin. Mulai usaha dari nol harus sabar, betul nggak? Ada satu anak pemuda yang dibuatkan sama orang tuanya tempat usaha makan. Di daerah dekat-dekat Sanur, beberapa kali saya lewat, dia duduk seorang diri di sana. Tanpa ada pembeli. Lewat 2 kali dia duduk di situ. Lewat 3 kali di different time yang berbeda ya. Hari yang berbeda, minggu yang berbeda. Just only him sitting on there. Dia hanya duduk di sana. Tidak ada yang beli. Saya sering kali lewat sambil doa, Tuhan kasih dia rezeki. Lewat lagi sepi, cuma dia aja. Saya bilang Tuhan kasih dia rezeki. Kalau saya mampir saudara, saya pasti nggak disuruh bayar, kan lebih rugi ya saudara ya. Saya sudah paksa-paksa, saya bilang enggak. Sehingga itu yang membuat saya mulai berpikir, apakah kita bisa tahan? Apakah kita bisa mengembangkan ketahanan di tengah situasi-situasi yang sulit seperti itu? Menanti janjinya Tuhan, bersandar penuh kepadanya, di tengah sepinya nggak ada orang yang beli jualannya. Tetapi
Allah bicara di sana jelas. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi saudara, sabar. Sampai kapan? Durasinya bahkan sampai saudara itu dipanggil oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara. Ketika saudara itu tahu dengan pasti bahwa hidup saudara terus punya hati untuk berdoa bagi kota, maka saudara akan melihat ada tangan Allah yang besar itu, yang sanggup untuk menopang saudara. Lokasi saudara berada di mana, situasi saudara ada berada, situasi yang seperti apa, Tuhan tetap berdaulat atas setiap aspek daripada kehidupan saudara. Sehingga kalau saudara perhatikan dari lokasi, dari durasi, lokasinya adalah lokasi yang tidak menentu. Adalah situasi hidup di Babel. Yang saya tahu dengan pasti Yeremia ketika memberitakan bagian ini, orang Israel juga tidak tahu hidup di sana itu enak atau tidak enak. Tetapi satu hal yang pasti, dia adalah tawanan, dia adalah orang yang dibuang di sana, berarti dia tidak mendapatkan privilege sedikit pun. Tidak akan mendapat kemudahan apapun dari situasi. Tetapi Tuhan menghendaki saudara, di tengah-tengah saudara merasa bahwa saya ini dibuang, maka saudara harus meyakini ayat yang ke-7 bilang apa tadi. Usahakanlah kesejahteraan kota, berdoalah bagi kota, sebab, perhatikan di situ, kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Itu sama seperti saudara disuruh, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, saudara. Kita tidak sedang mencari ego kita tidak mencari harta kita yang kita kumpulkan karena karat ngengat semuanya bisa merusak. Tetapi sesungguhnya Allah menghendaki saudara untuk lebih dari sekedar itu. Mereka, saudara dan saya dikehendaki untuk melihat ada tangan yang kuat yang sedang juga memperjuangkan kesejahteraan saudara. Bukankah burung pipit itu seduit harganya? Tetapi aku memelihara burung itu. Bukankah bunga di padang itu tidak menenun, tetapi aku menghiasinya. Terlebih-lebih engkau anakku, umatku yang kusayang, engkau akan kupelihara. Saudara, janji ini jangan pernah aus dari mata iman kita, saudara. Saya pernah berkali-kali juga menyatakan ini kepada banyak anak muda. Karena sekarang ini saya di lansia, ya saya juga berkata-kata kepada para usiawan. Bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong sampai dengan hari ini. Meskipun even lutut kita gemeter. Meskipun kadang kita merasa boboknya enggak nikmat. Saudara, saya mulai tahun usia 50 ini merasa bahwa bobok saya enggak nikmat, saudara. Bobok saya sebentar-sebentar bangun. Jam 8 udah ngantuk. Jam 12 bangun. Terus nggak bisa bobok lagi, benar nggak para usiawan? Saya ini kayak jompo benar saudara. Yang kedua, kedaulatan Allah itu juga menguasai waktu dan mengatasi waktu. Dia bilang bahwa selesai hari ini, pasti hari ini selesai. Dia bilang 70 tahun juga akan selesai 70 tahun saudara.
Dia tidak akan bertambah, dia tidak akan mengurangi. Karena sesungguhnya persoalan waktu ini yang seringkali membuat kita merasa nggak tahan dengan semua-semuanya. Sehingga kesulitan di kota Denpasar. Yang paling jelas apa sih? Problematiknya. Upah. Ya. Denpasar itu setelah diteliti, setiap orang itu kalau mau hidupnya normal, duitnya itu habis 20 juta. Tapi UMR kita 2,5 juta. Kira-kira 1/10 ya. Coba bayangin. Lalu bicara tentang persoalan sampah. Sampah di tempat saya ini ya, gak pernah diambil-ambil, sudah seminggu, 2 minggu lebih. Sampai kadang saya membuat satu tempat khusus, saya tampung tuh sampah-sampah dapur, saya kasih zat enzim supaya itu bisa untuk kesuburan tanah. Itu pun juga tidak bisa membuat kita merasa bebas. Sudah bedain sampah plastik, saya sekarang ini kalau ada sampah plastik, sampah kertas, saya bedain di karung sendiri, saya bedain sendiri. Nanti kalau terus tiba-tiba ada orang yang datang gitu, mau cari apa Pak? Mau cari aqua, botol-botol aqua. Oh ya, aku punya nih sakarung, bawa. Kertas bawa. Saudara, sudah berusaha sampai sebegitunya juga, sampai dengan hari ini persoalan sampah juga tidak bisa terselesaikan. Belum masalah-masalah yang lain. Yang kita tahu persoalan-persoalan bangsa dan negara kita sampai dengan hari ini ada yang berkata bahwa udah berapa hari ini rupiahku terpuruk. Terutama para pelaku-pelaku usahawan yang punya terkait dengan mata uang asing. Mari saudara kita mulai gumulkan sama-sama di hadapan Tuhan. Ada hal-hal yang kita harus kedepankan. Jikalau Allah memang berdaulat, maka saudara mulailah meyakini Allah itu memakai saudara untuk mulai berbuat, memberkati orang lain dengan menyembuhkan luka sendiri. Memberkati orang lain dengan menyembuhkan luka sendiri. Contohnya apa? Kalau saudara bisa mau beraktivitas normal, kita harus jaga badan kita enggak? Kita harus berdamai dengan diri kita enggak? Beberapa kali jemaat suka nanya ke saya, Antoni kenapa sih kamu naik ke lantai 3 ke ruang ibadah suka naik pakai lift? Saya bilang, aduh saya lagi ngeman umur lutut saya bilang. Lutut saya itu lagi problem, jadi saya eman supaya durasinya lebih panjang, nggak kedarung-darung, ya. Saya minta izin pakai lift. Saudara, untuk bisa membuat saya stabil, berdiri dan semuanya, lutut nggak gemetar lagi. Sampai dengan hari ini kadang saya punya GERD, saya sudah sampaikan bahwa kadang batuk dan lain sebagainya. Saya katakan bahwa saya harus berdamai dengan saya sendiri. Menyembuhkan saya sendiri. Baru kemudian bisa jadi berkat bagi orang lain. Betul nggak? Saudara, carilah Tuhan. Maka tangannya yang kuat itu akan menopang saudara. Penderitaan akibat apapun
apapun juga, baik itu yang sifatnya langsung berkait dengan kehidupan kita maupun tidak, itu sifatnya memurnikan. Saudara harus memahami itu. Kesulitan apapun yang saudara alami itu sifatnya memurnikan. Dan yang terakhir, saudara mulai harus mempercayai segala bencana bisa mengubah rencana saudara. Tapi bencana tidak bisa mengubah rencananya Tuhan atas hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, kami sekali lagi datang kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, kami tahu Tuhan, memiliki kehidupan doa itu tidak gampang dan mudah. Aktivitas kami 24 jam, kami demikian rigid sampai berkali-kali kami bahkan meminta Tuhan kalau bisa 24 jam jadi 25 jam, bisa 26 jam. Tetapi itu semua juga tidak pastinya akan menyelesaikan persoalan. Bagaimana kami harus bisa memelihara kehidupan doa. Dikasih waktu berapapun ya Tuhan. Kami tahu kami lemah. Kami kurang hikmat. Sehingga tidak bisa memelihara kehidupan doa. Tuhan, biarlah melalui renungan ini kami diingatkan. Hidup karena doa berarti kami dikaruniakan hidup yang waspada, bisa tajam dengar suaramu. Hidup di dalam doa kami juga bisa sabar karena sesungguhnya kami ketika berdoa berdatang kepadamu meskipun masalah belum selesai kami mendapati diri kami kuat kembali melangkah. Bahkan hidup di dalam doa bagi kota, kami bisa mampu melihat ada kedaulatan Allah yang besar atas hidup kami. Rencanamu, rancanganmu gak akan berubah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan. Bicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.